Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Musawwir. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan korelasi makna yang dikandung oleh nama Allah Al-Musawwir dengan nama yang lain. Apa itu? Al-Khaliq dan Al-Bari'. Sebagaimana biasanya di akhir pembahasan setiap Asmaul Husna kita akan mengkaji buah manis yang bisa kita petik saat kita mengimani Asmaul Husna. Dan kali ini adalah nama Allah Al-Musawwir. Apa saja buah yang akan bisa kita petik dalam hal keimanan kita kepada Allah saat kita memahami nama Al-Musawwir ini? Kita akan baca apa yang ditulis oleh penulis buku ini. Silahkan dibuka di halaman 28. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم امتن الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا وصوركم فأحسن صوركم وتصويرنا الذي امتن الله به علينا يتم على وجهين الأول تصوير أبينا آدم عليه السلام فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيده وصوره ثم نفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته والتصوير الثاني لبني آدم وهو الذي تم في الأرحام. Buah yang pertama di antara buah mengimani nama Allah Al-Musawwir adalah menyadari karunia istimewa Allah. Apa yang pertama? Menyadari karunia istimewa Allah. Kita semuanya tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangatlah banyak. Saking banyaknya sampai kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Saking apanya? Saking banyaknya. Dan kadang-kadang
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita sadari bahwa itu adalah karunia yang istimewa. Salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa kita oleh Allah dikaruniai bentuk yang sempurna dan sangat indah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat yang tadi barusan dibaca dalam surat Ghafir ayat 64. Surat apa? Ghafir ayat 64. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah Subhanahu wa taala membuat rupa kalian, membentuk rupa kalian, dan Allah berikan rupa kita yang sangat bagus, yang sangat indah, yang sangat sempurna. Banyak orang tidak menyadari karunia tersebut. Banyak orang kufur nikmat. Hanya cuma gara-gara rambutnya kriwil. Aku dening rambutnya ora lurus. Sing lurus malah direbonding. Ben apa? Ben bergelombang. Ada lagi, wah kayaknya hidung saya kurang mancung. Akhirnya operasi plastik. Wah kayaknya pipi saya kurang cubi. Disuntik apa? Silikon. Banyak orang tidak menyadari bahwa bentuk yang Allah berikan untuk kita itu sudah yang sempurna. Ustadz, walaupun saya dikatakan oleh orang lain gak ganteng. Iya, walaupun orang lain mengatakan jenengan tidak ganteng, tetap jenengan itu sempurna. Kalau tidak percaya, sempurnanya wajah jenengan sekali-kali jalan-jalan kemana? Kebun binatang. Cari makhluk yang paling mirip manusia. Nopo? Kera, ketek. Tanya sama penjaga kebun binatang, Mas, ketek sing paling ganteng nang ndi? Jadi antara kera pun juga bertingkat-tingkat level kegantengannya. Tanya sama Mas penjaga. Kalau yang mengeluh adalah ibu-ibu, aku dening ora ayu ya. Ora kayak artis anu. Sama. Coba pergi kemana? Ke kebun binatang. Tanya sama penjaga kebun binatang, ki ketek betina sing paling ayu ndi? Kemudian bawa cermin. Bawa apa? Cermin, ngilo bareng. Silahkan bercermin bersama dengan kera tersebut. Kira-kira ayu siapa? Kira-kira ganteng siapa? Ganteng mana? Ya jelas manusianya lah. Sengganteng-gantengnya kera, lebih ganteng manusia yang paling tidak ganteng. Secantik-cantiknya kera, lebih cantik wanita yang katanya tidak cantik. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang namanya wanita itu mesti cantik. Gak ada wanita gak cantik. Kalau wanita itu ya cantik, gak mungkin ganteng. Malah medeni nih apa? Ganteng. Belum lagi kalau kita melihat kesempurnaan bentuk fisik kita. Nanti kita akan jelaskan. Imtanallahu alaina bi annahu sawwarana fa ahsana suwarana.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita dengan membentuk rupa kita, dan kita dikaruniai oleh Allah rupa yang terbaik. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Surat apa wau? Ghafir ayat 64. Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk rupa kalian dan Allah bikin rupa kalian yang terbaik. Dan Allah Azza wa Jalla karunia-Nya kepada manusia disebutkan di sini melalui 2 proses. Berapa proses? 2 proses. Wa taswiruna alladzi imtanallahu bihi alaina yatimu ala wajhain. Rupa yang Allah bikin untuk kita itu melalui 2 proses. Al-awwal, yang pertama, taswiru abina Adam alaihissalam. Yang pertama prosesnya adalah Allah membentuk rupa ayah kita. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ini proses yang pertama. Faqad khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala biyadih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Tangan siapa? Allah. Wa sawwarahu. Kemudian Allah bentuk rupanya. Thumma nafakha fihi ruh. Kemudian Allah tiupkan ke jasadnya Adam ruh, nyawa. Wa asjada lahu malaikatahu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat agar sujud kepada sinten? Nabi Adam alaihissalam. Ini proses yang pertama. Allah ceritakan itu dalam surat Al-A'raf ayat 11. Surat apa? Al-A'raf ayat 11. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnakum." Sungguh aku telah menciptakanmu. "Tsumma sawwarnakum." Kemudian aku bentuk rupamu. "Tsumma qulna lil malaikati." Kemudian kami perintahkan kepada malaikat, "Usjudu li Adam." Apa artinya? Sujudlah kepada Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti kita. Kalau kita kan diciptakan lewat nopo? Bapak lewat ibu. Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dengan tin, dengan tanah. Bayangkan tanah bisa dibentuk nopo? Manusia. Setelah berbentuk manusia, kemudian Allah meniupkan ruh ke Nabi Adam. Begitu jadi Allah perintahkan makhluk yang sudah ada sebelumnya, sinten? Malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata para ulama, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud penghormatan. Sujud apa? Penghormatan. Jadi zaman dahulu, zaman itu, salah satu cara untuk menghormati makhluk lain atau orang lain yang istimewa adalah dengan cara apa? Sujud. Ya. Dan itu berlaku di zaman itu. Kalau di zaman kita, penghormatan tidak boleh kepada manusia sampai level apa? Sujud. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan li ahadin, lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Seandainya diperintahkan, dan itu tidak diperintahkan, tidak boleh. Sujud itu dalam syariat Islam adalah ibadah. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Allah. Dalilnya apa? Iya kana budu wa iya kanastain. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sujud ibadah atau bukan? Ibadah. Berarti enggak boleh kita tujukan, kita lakukan kecuali hanya untuk Allah. Ini proses yang pertama. Proses yang pertama, penciptaan manusia adalah Allah ciptakan Adam dulu. Setelah Allah ciptakan Adam, terus Allah ciptakan sinten? Hawa.
Kemudian dari hubungan Adam dan Hawa itu lahir Qabil, Habil, kemudian melahirkan anak-anaknya yang lainnya. Akhirnya terjadi pernikahan sampai ke zaman kita. Jadi proses yang pertama, pembentukan rupa manusia adalah Allah bikin dulu siapa? Adam. Yang kedua prosesnya, wa taswiru tsani li bani Adam wa huwa alladhi tamma fil arham. Adapun proses yang kedua adalah Allah ciptakan anak Adam. Sinten anak Adam? Sinten anak Adam? Ya kita semua, nyongkaron jenengan. Ya. Allah ciptakan anak Adam, rupa mereka di dalam rahim. Alhamdulillah. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 11. Surat apa? Ali Imran ayat 11. Allah berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk rupa kalian, terserah Dia, terserah sinten? Allah, saat kalian masih berada di dalam rahim ibu kalian. Jadi saat kita berada di dalam rahim ibu kita itu sudah ditentukan oleh Allah bentuknya mau bagaimana. Apakah anggota tubuhnya lengkap atau tidak lengkap? Apakah nanti bakalan rambutnya kriwil, apa rambutnya lurus? Apakah nanti kulitnya akan putih atau hitam? Apakah nanti hidungnya akan mancung atau tidak mancung? Apakah nanti akan EQ-nya tinggi atau rendah? Semuanya Allah bentuk rupanya saat kita berada di dalam perut ibu kita. Itulah proses yang kedua. Dan ini karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla berkenan untuk menciptakan bentuk kita dengan bentuk yang paling sempurna dari seluruh makhluk yang ada. Ayatnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak ulama menafsirkan taqwim itulah rupa, bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim berarti artinya apa? Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada binatang tercantik yang ada di muka bumi. Manusia bisa mengalahkan cheetah. Dalam apa? Kecepatan berpindah. Manusia bisa mengalahkan burung. Dalam ketinggian terbang. Manusia bisa mengalahkan ikan dalam kedalaman menyelam. Dengan apa? Dengan apa? Dengan otak yang Allah karuniakan kepada manusia. Bagaimana manusia mengalahkan cheetah? Menciptakan mobil. Menciptakan kereta super cepat. Coba ambilin Quran. Ya, ini ada yang keliru nih ayatnya. Tadi Ali Imran ayat berapa tadi? 11. Yang benar ayat berapa itu? Terima kasih ini. Jadi tadi bukan Ali Imran ayat 11 tapi ayat 6. Ali Imran ayat berapa? 6. Silakan diperbaiki yang sudah nulis. Kenapa? Ali Imran ayat berapa? 6. Dengan apa tadi manusia mengalahkan cheetah?
dengan otaknya menciptakan kereta cepat. Dengan apa manusia mengalahkan burung? Dengan menciptakan pesawat. Burung nggak bisa terbangnya sampai di atas awan. Ya, paling pol-polnya ya paling masih di bawah awan. Kita bisa bahkan sampai ulang-alik, ya, sampai ke planet lain. Manusia dengan akal yang Allah berikan bisa mengalahkan ikan. Sampai masuk ke dasar lautan yang di situ ikan pun juga susah untuk hidup. Terutama ikan-ikan yang biasanya tinggalnya di mana? Di permukaan laut. Bukan hanya itu. Manusia pun bisa mengalahkan gajah Afrika. Untuk mengangkat beban yang sangat berat. Dengan menciptakan alat-alat. Tronton misalnya. Ya. Kontainer yang bisa mengangkat sekian banyak beban. Makanya wajar seandainya Allah Azza wa Jalla menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka buah yang pertama ketika kita meyakini nama Al-Musawwir adalah kita harus menyadari betapa istimewanya karunia Allah kepada kita. Sehingga manakala kita kurang menyukuri nikmat Allah karena satu dan lain hal, karena rizkinya mungkin kurang banyak, karena istrinya kurang cantik, karena kendaraannya kurang bagus. Ingat bahwa karunia yang Allah berikan dalam fisik kita itu lebih berharga dibandingkan motor, dibandingkan rumah, dibandingkan rizki yang lain-lainnya. Saya yakin gak ada di antara kita yang rela matanya dibeli. Ada? Ngacung? Gak ada. Kalau ada orang totok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun badhe tumbas. Tumbas nopo? Tumbas mata. Matane sinten? Matamu. Astagfirullahaladzim. Ya. Kira-kira responen jenengan apa? Oke, wong kurang sehat apa? Walaupun dia mengatakan, Mas, tak bayar 100 juta cash. Ki duitnya wis tegawa. Mau jenengan? Mau? Gak mau. Ya. Dinaikkan, ditawar. Ya sudah, 500. Gak mau. Sudah 2 mata sekaligus. 1 M. Gak mau. Ketika gagal menawar mata kita, dia menawar kaki kita. Jawi sikile baik. Kita hargai masing-masing kaki sama juga. 500 berarti berapa? 1 M. Gak mau kita. Kita lebih memilih punya kaki dan tidak punya duit berapa? 1 M. Berarti kaki yang kita gunakan untuk ngeslah motor sing regane 2 juta. Sing bolak-balik apa? Mogok. Itu jauh lebih berharga dibandingkan motor tersebut. Kaki yang kita gunakan untuk ngeslah itu loh. Ya. Maka syukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan mengingat besar dan istimewanya karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu kita baru mikirin kaki. Belum kita mikirin organ-organ yang lainnya yang gak kelihatan. Usus, jantung, ginjal, paru-paru. Ya. Kemarin apa? Usus apa? Usus buntu.
itu pun ada manfaatnya. Ya. Ini adalah buah yang pertama. Apa tadi? Menyadari karunia istimewa siapa? Allah. Yang kedua. Nah, Iqra. Wa taswirullahi khalqahu i'jazun ayu i'jaz. Falau nazarta ila naw'in wahidin min anwa'il makhluqati wa huwa al-insan, fadlan 'anil janni wal malaikati wa anwa'il hayawani wa ghairiha, lawajadta kulla insanin yamtazu bisuratin la yushabihuhu fiha ghairuh. Yang kedua, buahnya adalah meyakini kemahaagungan Allah. Apa yang kedua? Meyakini kemahaagungan Allah. Di sini penulis mengatakan wa taswirullahi khalqahu i'jazun ayya i'jaz. Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk rupa para makhluk. Itu adalah keistimewaan, keagungan yang luar biasa. Falau nazarta ila naw'in wahidin min anwa'il makhluqat. Seandainya engkau memperhatikan satu jenis aja makhluk Allah, wa huwal insan. Sinten? Manusia. Fadlan 'anil jani wal malaikati wa anwa'il hayawani wa ghairiha. Belum kita membahas makhluk Allah yang lainnya. Apa makhluk yang lainnya? Jin, apalagi? Malaikat, apalagi? Hewan, apalagi? Tumbuhan. Lawajadta kulla insanin yamtazu bisuratin la yushabihuhu fiha ghairuhu. Kalau seandainya kita mau meluangkan waktu untuk memperhatikan manusia saja, baru manusia, kita akan menemukan ternyata setiap orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Berbeda apanya? Berbeda apanya? Semuanya, luar dan dalamnya. Luar itu apa? Bentuk, muka, kulit, ya, rambut. Kalau dalam itu apa? Karakter. Bahkan seandainya kita memperhatikan antara dua bersaudara, satu bapak, satu ibu, kita akan temukan perbedaan itu. Jenengan punya anak, 5. Karakternya sama? Beda. Padahal 5-5-nya anak jenengan berdua. Anak pertama pendiam, anak kedua cerewet, anak ketiga pinter, anak keempat mandan pinter, agak pinter, anak kelima ya pendiam sekali, kadang meneng, kadang cerewet, ki kepriwe ki, kadang pinter, kadang ora. Ya. Termasuk anak-anak yang terlahirkan dalam bentuk kembar siam. Istilahnya bak pinang dibelah dua. Tetap ada perbedaan. Kalau nggak percaya, tanya sama orang tua yang punya anak kembar. Berbeda. Coba sekarang jenengan pikirin. Saat ini di muka bumi ini ada berapa orang manusia? Sekitar 5 miliar. Miliar sih nolnya pira? Berapa? 9 atau 12? 9 ya. Ya, 9. 5 miliar manusia. Coba bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat 5 miliar bentuk yang berbeda-beda.
termasuk ini yang pernah kita sampaikan. Napa? Sidik jari. Coba datangkan pelukis yang paling ahli, suruh bikin 100 lukisan yang berbeda-beda. Mumet. Apalagi lukisannya cuma garis-garis. Ini kan cuma garis-garis toh? Ya. Cuman garisnya ada yang lurus, ada yang bulat, ada yang jumlahnya sekian. Ya. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan di dalam diri kita selain karakter ada gen. Makanya kalau ada kejadian apa-apa, melakukan tes apa? DNA. Diyakini tes DNA itu adalah tes yang terakurat. Ya. Sehingga bisa dipastikan sekian persen, ya 90 sekian persen, ini pasti bisa diketahui orangnya siapa. Berarti antara DNA satu orang dengan DNA orang yang lain berbeda. Berarti Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini hari ini menciptakan berapa DNA? 5 miliar DNA. Itu kita lagi ngomongin sekarang. Hari ini. Apakah manusia di muka bumi cuma adanya hari ini? Manusia sudah ada sejak zamannya sinten? Nabi Adam. Tahun berapa itu? Tahun pira ya? Orang ngerti. Urung ana tahun. Ya. Sekian tahun sebelum Masehi. Sehingga tahun be urung ana. Ya. Kemudian juga setelah tahun ini, tahun-tahun berikutnya sampai hari kiamat, Allah akan ciptakan berapa orang manusia. Dan seluruh manusia itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika kita merenungi ini, kita akan bisa menyadari betapa maha agungnya Allah Azza wa Jalla. Dan betapa kecilnya keahlian para profesor-profesor yang bisa menemukan robot anu, alat itu. Yang mendapatkan penghargaan itu. Yang dielu-elukan sebagai ilmuwan paling top, paling cerdas di muka bumi. Boleh nggak kita kagum sama manusia-manusia seperti itu? Boleh. Tapi yang aneh kok kita tidak kagum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kekuasaannya jauh lebih besar dibandingkan kekuasaan manusia-manusia profesor ilmuwan tadi. Kita bisa takjub melihat bangunan-bangunan pencakar langit. Luar biasa. Aku wis gutul bangunan paling tinggi dunia. Dan hebat banget. Tapi dia tidak kagum dengan bangunan tertinggi yang Allah ciptakan. Nopo? Langit tanpa adanya tiang. Kita kagum dengan lukisan yang digambar oleh seorang maestro, pelukis terkenal dunia. Tapi kita kok tidak merasa kagum ketika melihat lukisan alam semesta ini ada di hadapan kita. Setiap hari. Dan lukisan itu bisa berbeda-beda. Langit coba. Kadang warnanya kuning, kadang warnanya nopo? Merah, kadang warnanya biru. Kadang warnanya gelap. Dalam bentuk awan yang berbeda-beda. Setiap hari awan itu berubah-ubah. Makanya kita disuruh mentafakuri ciptaan Allah tersebut. Sehingga ibadah yang bisa meningkatkan keimanan antara lain adalah tafakkur dan tadabbur. Masih ingat nggak bedanya tafakkur sama tadabbur? Saya pernah sampaikan di sini. Apa bedanya coba?
Jajal dibuka di catatannya, ketemu nang ndi jajal. Tafakur sama tadabbur bedane napa? Apa? Ulangi. Kebalik. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat syar'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat syar'iyah itu ayat Quran, ayat kauniyah itu alam semesta. Yang tadabbur yang mana, yang tafakur yang mana? Apa? Ya. Bagus. Tadabbur itu objeknya adalah Al-Quran. Tafakkur objeknya alam semesta. Makanya di dalam ayat Allah apa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadabburi Quran? Berarti kalau Quran itu kita tadabburi. Kalau alam semesta kita apakan? Tafakuri. Tafakur dan tadabbur itu ya sebenarnya maknanya mirip. Apa? Merenung. Merenung. Ya. Memikirkan. Ya. Objeknya kalau tadabbur yang direnungi apa? Ayat Al-Quran. Kalau tafakur yang direnungi adalah makhluk ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan bahwa tafakkur sa'ah afdal min qiyami lailah. Tafakkur sesaat itu lebih afdal daripada bangun malam semalam suntuk. Wis mulai siki yang wis tafakkur bae lah. Rasa apa? Tahajud. Enggak. Jangan tahu siapa yang ngomong tafakkur sa'ah afdal min qiyami lailah. Siapa? Abu Darda. Jenengan tahu siapa Abu Darda? Abu Darda itu yang sampai diingatkan karena suwene golek tahajud. Pernah beliau nginep sama sinten? Salman Al-Farisi. Nginep sama sinten? Salman. Begitu ba'da Isya kan tidur bareng tuh Salman sama sinten? Abu Darda. Begitu dua-duanya baru tidur sebentar, tahu-tahu Abu Darda sudah bangun mau apa? Tahajud. Apa kata Salman? 6 itu artinya apa? Tidur. Belum saatnya untuk apa? Tahajud. Tidur. Baru sebentar lagi sudah apa? Bangun mau tahajud. Kata Salman, belum tidur. Yeah. Berkali-kali sampai akhirnya setelah sepertiga malam terakhir baru Salman al-an. Ayo sekarang waktunya apa? Tahajud. Abu Darda itu sampai ditahan-tahan supaya tahajudnya nanti. Berarti Abu Darda itu ahli tahajud. Jangan sampai kemudian kita memahami dari perkataannya Abu Darda bahwa beliau itu ngembosi ibadah namanya tahajud, tidak. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa dengan tafakur ini kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Salah satunya adalah mentafakuri ciptaan Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kalian tidak memperhatikan diri kalian sendiri? Ini buah yang keberapa? Yang kedua, apa tadi? Meyakini kemahaagungan Allah. Ya, terakhir. Ma warada dzikruhu fi atharil imani bismihi al-khaliqul khallaq yasluhu an yudhkara huna. Yang ketiga adalah seluruh buah manis keimanan kita terhadap nama Allah Al-Khaliq. Ya. Dan Al-Khallaq. Berarti dua nama yang kita pelajari sebelum Al-Musawwir. Silakan jangan buka lagi. Jadi buah yang bisa kita petik dari nama Al-Musawwir
adalah buah yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Saat itu kita sebutkan ada 3. Silahkan dibuka catatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali bermanfaat buat kita semuanya. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke nama Allah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.